berikan katakan shalom. Depan belakang boleh saling menyapa kanan kiri. Seberapa banyak yang siap menyembah Tuhan pagi ini bisa lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari yang di rumah juga boleh siapkan hati kita pagi ini. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan pagi ini ya Bapa. Biarlah kami datang dengan penuh kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu segala keangkuhan kami hilang Tuhan. Segala kesombongan kami hilang ya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami pagi ini. Tanda kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanda kami berterima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih. Syukur Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Yesus. Oh Yesus, Kau kekasih hatiku. Dapat ku berseru, dapat ku berharap padamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kekasih kami, Engkau sangat baik. Kau teramat baik. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Engkaulah kami yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Mari bersemayam di atas pujian dan penyembahan setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh datang dengan merendahkan hati kami dan mencari wajah-Mu. Kami rindu di dalam hadirat-Mu berjumpa dengan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami ucapkan dari relung hati kami yang terdalam. Di dalam nama Yesus, mari yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Yang di rumah juga boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat, mari Bapak Ibu
Mari jemaat Tuhan, ucapkan dari relung hati kita yang terdalam Bapak Ibu Saudara pagi ini. Namamu ya Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ibu Sila, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku Yesus kami menyembahmu. Mari jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun yang di rumah, mari kita angkat penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Tutup mata kita, mari tutup mata kita, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, berdengarkanlah nyanyian baru bagi Dia. Oh, bila kami mengasihimu, kami cintai tempat kediamanmu.
sikini makarala bakata kasih. Kurabakata kana karala bakia rabakasaka takarabasi. Kurabata karala mata kana ya rala bakia rabakasaka takaraba. Yesus terima kasih Roh Kudus. Mari sekali angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Penuhi kami pagi ini. Fill me again with the kuasa-Mu. yang luar biasa. Engkau Allah kami yang maha besar Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami akan bersorak-sorai memuji Engkau sekali lagi pagi ini. Yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Sekali lagi kita tepuk tangan bagi Tuhan kita berdiri saudara. Come on.
kembali kita akan memberikannya persembahan yang pertama. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah kami yang luar biasa, Kaulah kami yang dahsyat ya Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu pagi ini. Dari sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu, kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa persembahan pagi ini ya Tuhan. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan bagi setiap apa yang kami tabur ya pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memberi sama-sama katakan amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kami terima ya Tuhan.
kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama kami hidup, rumah menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang Terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, terima kasih. yang terbaik ada pada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Di hari Sabat-Mu Tuhan, kami tinggalkan segala pekerjaan kami tinggalkan segala kekhawatiran kami tinggalkan segala masalah kami ya Tuhan. Karena di hari Sabat ini ya Tuhan, kami datang untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan segala keadaan kami ya Tuhan, tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami butuh kekuatan yang baru, kami butuh hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami. Biarlah Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Maka biarlah tangan-Mu yang menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami ya Tuhan. Untuk setiap kami menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia ya Bapa. Mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan pribadi kami, baik dalam setiap keluarga kami, usaha kami, maupun setiap bisnis kami. Kami mau menjadi terang dan garam dunia-Mu ya Tuhan, supaya banyak orang akan melihat kasih Kristus ada di dalam diri kami, supaya banyak orang percaya kepada Engkau melalui kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, setiap kami adalah garam dan terang dunia-Mu. Setiap kami adalah saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sertai setiap kami dan urapin hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang akan belum menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang hamba sampaikan mengenai pribadi-Mu, mengenai isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami terus menerus ya Bapa belajar firman-Mu dan akan terus bertumbuh dalam kerohanian kami. Bahkan iman kami pun akan terus bertumbuh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Karena di minggu kedua di bulan Desember ini, walaupun masih di masa pandemi, setiap kita tetap sehat, itu semua anugerah daripada Tuhan. Amin. Karena kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur atas kesehatan. Banyak kita lihat berita, banyak orang yang meninggal, tapi sampai hari ini penyertaan Tuhan itu tiada henti. Amin. Sebelum kita meminta, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Otomatis setiap kehidupan kita tidak ada namanya kata mengeluh dan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai setiap kita. Kenapa banyak orang mengalami masalah? Karena dia tidak mau namanya dibimbing oleh Tuhan. Merasa kuat dan hebat.
Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan adalah segala sesuatunya bagi kita. Amin. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Pak Asyam, yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu yang kedua di bulan Desember ini, di mana kita sebentar lagi akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Tapi biarlah setiap kita memaknai kelahiran Tuhan Yesus sebagai sukacita, menjadi suatu kebanggaan dan menjadi ucapan syukur bagi kita, karena sampai hari ini Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu dengan judul Prinsip Kehidupan Ruth. Coba kita buka Alkitab kita dalam kitab Ruth. Kitab Ruth terdiri dari 4 pasal, dan hari ini kita akan belajar 4 pasal tersebut, dan saya akan meringkas supaya kita belajar tentang kitab Ruth ini. Kenapa saya bilang kita harus belajar? Karena kitab Ruth ini kitab yang luar biasa, di mana kita bisa memahami pengertian kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Ruth ini kita banyak belajar Bapak Ibu. Bukan hanya prinsip kehidupan daripada seorang Ruth, tapi kita bisa belajar menjadi keluarga yang baik. Terlebih lagi untuk menjadi menantu yang baik, kita bisa belajar daripada Ruth. Menjadi seorang mertua yang baik, kita belajar daripada Naomi. Bahkan kita bisa menjadi seorang laki-laki maupun suami yang bijaksana seperti Boaz. Amin. Tapi kita akan belajar pada hari ini tentang prinsip kehidupan seorang Ruth, di mana seorang dari penyembah berhala bisa percaya dan mengikuti kehendak Tuhan, walaupun Tuhan tidak pernah berbicara secara langsung kepada Ruth. Bahkan di dalam kitab Ruth kita lihat Naomi pun tidak pernah mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Seorang Ruth apalagi Boaz, dia tidak pernah mendengar Tuhan berbicara bagaimana yang dia harus lakukan seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Makanya di Alkitab ada 2 tokoh perempuan yang ditulis dalam kitab ini. Yang pertama kitab Ruth dan kitab Esther. Dan hari ini kita akan belajar kitab Ruth. Coba kita buka kitab Ruth 1 ayat yang pertama. Untuk kita memahami, kita harus memahami terlebih dahulu latar belakang kitab ini Bapak Ibu, supaya kita mengerti cerita bagaimana seorang Ruth punya prinsip kehidupan yang luar biasa. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap sebagai seorang asing. Jadi waktu itu pada masa pemerintahan hakim di Israel itu terjadi kelaparan Bapak Ibu. Bahkan di Betlehem itu terjadi kelaparan. Dan kita harus ingat kata Betlehem itu memiliki arti rumah roti. Banyak persediaan, banyak gudang makanan. Tapi kenapa bisa terjadi namanya kelaparan? Karena di masa hakim-hakim, nanti Bapak Ibu baca kitab hakim-hakim, terjadi namanya ketidakpercayaan lagi kepada Tuhan, terjadi pemberontakan, pembagian banyak. Makanya di masa kitab Ruth ini terjadi kelaparan. Jadi ada seorang Betlehem yang namanya, kalau di ayat kedua, namanya Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anaknya. Nama kedua anaknya saya catat Bapak Ibu, Mahlon dan Kilion. Jadi mereka ini tahu bahwa di Israel itu terjadi kelaparan, tapi mereka tidak sanggup menghadapi namanya kelaparan tersebut. Tuhan izinkan terjadi namanya proses kelaparan di tanah Israel, supaya Tuhan bisa melihat keseriusan setiap bangsa Israel untuk datang kembali kepada Tuhan, memuji menyembah. Tapi seorang Betlehem Efrata, Elimelek, dia menghindar. Dan kebanyakan kita kadang-kadang sama seperti Elimelek. Ketika ada masalah, kita menghindar. Kita pergi, kita mengasingkan diri supaya kita aman dan tentram. Kadang-kadang kita sama seperti Elimelek. Kita menghindar masalah yang sedang kita hadapi. Lebih baik aku menghindar. Padahal kita harus ingat, Tuhan itu menyertai setiap kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini Bapak Ibu. Otomatis setiap masalah, proses yang Tuhan izinkan, ingat yang Tuhan izinkan, harus kita hadapi. Menghadapi dengan apa? Ketenangan. Makanya Tuhan bilang, tenanglah dan berdoalah. Supaya apa? Kita punya hikmah. Tuhan akan memimpin kita untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Proses yang Tuhan izinkan. Nah, makanya Elimelek
pergi kemana Bapak Ibu? Pergi ke Moab. Kita harus ingat di arah Moab itu orang-orang penyembah berhala, termasuk orang-orang yang sadis yang nekat membunuh sesamanya, yang penting bisa menguasai setiap daerahnya. Bayangin Bapak Ibu, Elimelek dan keluarganya pergi daripada Bethlehem, tanah Israel yang Tuhan berkati. Walaupun ada masa kelaparan, dia pergi mengasingkan diri untuk menyelamatkan dirinya kemana? Ke Moab. Dia harus bertahan menjadi seorang asing. Dia harus bertahan dalam setiap masalah yang ada di Moab. Mereka harus bisa menyimpan rahasia bahwa mereka ini adalah bukan orang daripada Moab. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita sama seperti Elimelek, sadar nggak sadar. Dan makanya ketika mereka menghindar dari setiap proses yang Tuhan izinkan, banyak masalah yang terjadi. Baca di ayat ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Sudah menghindar dari masalah, ternyata lebih banyak masalah. Suami daripada Naomi meninggal. Tinggallah dia seorang janda dan dua anaknya, Mahlon dan Kilion, Bapak Ibu. Dan di ayat keempat selanjutnya, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, latar belakang cerita ini Bapak Ibu, 10 tahun lamanya Ruth Orpa tinggal bersama Naomi beserta dengan kedua anaknya. Nah, kita harus ingat 10 tahun. Jadi kita harus paham gini, Ruth seorang Moab yang tidak percaya kepada Tuhan, seorang penyembah berhala, bisa dipakai Tuhan sampai hari ini, namanya tercatat di dalam sisilah Kristus Yesus. Di dalam Matius 1 ayat kelima, nama Ruth itu ada. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Bagaimana ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan? Jadi ketika 10 tahun tinggal bersama-sama dengan Naomi, Ruth dan Orpa, di situ mungkin di satu sisi kita pun tidak menjelaskan bagaimana bisa seorang Ruth ini mau mengikuti Naomi dan mau percaya kepada Tuhannya Naomi. Tuhanmu adalah Tuhanku, kata Ruth nanti di ayat ke-16-17. Jadi saya bayangin Bapak Ibu, 10 tahun dia tinggal bersama Naomi, Ruth dan Orpa dan kedua anaknya. Di satu sisi Naomi itu seorang ibu yang baik. Nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Ruth, dia manggil Ruth dan Orpa itu anakku. Jadi di satu sisi Naomi itu memberikan satu teladan yang baik kepada menantunya Ruth dan Orpa, di mana dia mungkin punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dia memberikan korban persembahan, mungkin dilihat oleh Ruth dan Orpa, ibu mertua aku ini baik banget loh, luar biasa, dia tetap taat setia kepada Tuhan. Hal yang luar biasa. Makanya hari ini Bapak Ibu, untuk banyak orang percaya kepada Yesus, hari-hari ini orang akan melihat kehidupan setiap pribadi kita. Amin. Walaupun kita berbicara tentang firman, tapi kalau kehidupan kita jelek di mata manusia, percuma. Makanya Tuhan bilang, Rasul Paulus ngomong, ikutilah teladanku. Otomatis kita harus punya teladan. Kalau kita hari ini sebagai pengikut Yesus Kristus, hiduplah seperti Yesus. Amin. Dalam setiap perkataan, perbuatan kita itu harus sama. Jangan sampai kita berkata firman tapi kehidupan kita nggak kudus. Sampai hari ini pun saya masih belajar Bapak Ibu untuk terus memperbaiki kehidupan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini masih banyak godaan. Tapi respon kita untuk berubah dimulai dari diri kita sendiri. Untuk kita bisa menghidup dalam kasih Kristus, hidup dalam pengampunan, hidup selalu mengucap syukur. Itu tergantung respon pribadi kita. Amin. Makanya Ruth melihat kehidupan dari Naomi selama 10 tahun bersama-sama. Wow, Naomi ini mertua yang baik. Dan di ayat kelima coba. Ayat kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, anak Naomi meninggal. Jadi ketika kita ada masalah, kita lari daripada masalah itu yang Tuhan izinkan, banyak masalah yang lebih banyak terjadi Bapak Ibu.
Sudah suami Naomi meninggal, Elimelek, kedua anaknya pun meninggal. Tinggallah 3 orang janda. Dan kalau kita lihat di ayat ke-6 dan 7, boleh kita lihat, ini latar belakangnya kita cepat masuk. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar nih bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi selama 10 tahun tinggal di Moab, Naomi beserta keluarganya bahkan menantunya, dia baru dengar nih ketika udah anaknya meninggal, wah, Tuhan sudah pelihara kembali tanah Israel. Di Bethlehem sudah ada makanan. Jadi niatnya Naomi, karena dia seorang janda tinggal, dia mau pulang kampung. Kenapa? Karena mungkin di kampungnya dia masih bisa bertahan hidup, punya sanak saudara yang mungkin bisa menghidupinya. Dan dia mengajak kedua menantunya. Tapi lihat di ayat yang ke-7 sampai ke ayat ke-17 itu percakapan Naomi dengan kedua menantunya Orpa dan Ruth. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-16, tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca dengan detail kitab Ruth ini, Orpa itu sama Ruth itu pertama nangis, aku nggak mau pisah sama ibu mertua. Tapi ibu mertua jelasin, pergilah, kamu masih muda, tidak akan mungkin saya menikah lagi dan punya anak dan saya nikahin kepadamu. Tunggu sampai kapan anak itu dewasa. Jadi ibu Naomi ini ibu mertua yang baik, dia bilang pergilah, biarlah Tuhan memberkatimu, cari suami yang baru supaya kehidupanmu tidak sama seperti saya. Tapi berbeda dengan Ruth. Ruth ngomong, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Perkataan yang penuh dengan iman yang besar, Bapak Ibu. Jadi mungkin selama 10 tahun Ruth lihat pribadi pada Naomi begitu luar biasa. Siapakah Tuhannya, siapa pribadi, dia pelajari. Bahkan ketika Naomi suruh pulang, dia nggak mau. Bayangin Bapak Ibu, ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, ada orang yang siap menanggung semuanya. Mungkin itu orang tua kita, sudahlah, nak, kau punya utang, biar bapak yang tanggung, biar bapak yang masuk penjara. Ruth posisinya sama seperti itu. Udahlah nak, pergilah kau cari suami, kau berkeluarga lagi, aku gak bisa nanggung, karena saya seorang janda, gak punya apa-apa lagi, miskin. Carilah pengganti daripada anakku, katanya. Tapi ingat, kesetiaan Ruth teruji di ayat 16 dan 17 ini, Bapak Ibu. Seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang penyembah berhala, bisa sanggup berbicara, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dan di ayat ke-17 kita baca, di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, Bapak Ibu, kesetiaan Ruth itu luar biasa. Amin. Petrus aja seorang murid Tuhan Yesus yang sudah banyak melihat mukjizat, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi seorang Ruth yang tidak percaya kepada Tuhan, penyembah berhala, dia bisa memiliki kesetiaan yang luar biasa. Mungkin di satu sisi Bapak Ibu, ketika kehidupan mereka 10 tahun di Moab, Ruth belajar dari Naomi tentang Kristus, tentang Tuhannya, tentang Allah. Siapa itu Allah? Dia belajar, wah benar-benar luar biasa. Sehingga Ruth punya prinsip kehidupannya untuk dia setia. Setia bukan kepada Tuhan, setia kepada Naomi yang selalu mengajar dan membimbingnya. Kenapa? Karena di kitab Ruth, Tuhan itu gak berbicara kepada Naomi. Tuhan itu gak berbicara kepada Ruth, ikutlah sama Naomi, kamu akan dipakai Tuhan, bahkan namamu akan tercantum sampai hari di kitab Matius. Enggak. Bahkan nanti kita lihat Boaz pun gak pernah diomongi sama Tuhan.
Tapi kita harus pahami, di balik ini ada satu rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca dengan teliti, ternyata Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan daripada Naomi, bahkan untuk mempersiapkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kenapa? Karena nama Ruth tercantum dalam sisiran Yesus Kristus. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini ada masalah, kita tuh pengennya Tuhan tuh ngomong langsung. Masalah apa nak? Oh tenang, aku bantu. Pengennya gitu. Tuhan mau kita ngomong, Tuhan jawab. Pengennya seperti itu. Makanya banyak hari ini anak-anak itu kecewa sama Tuhan. Kenapa? Dia pengen ini tidak sesuai nih dengan maunya Tuhan tuh gimana sih? Kok seperti ini? Tapi coba kita belajar. Walaupun Tuhan sampai hari ini tidak berbicara secara audible sama kita, tidak secara langsung, tapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya Bapak Ibu. Alkitab. Makanya Pak Sabta pernah ngomong gini, orang pintar itu belajar daripada pengalamannya. Benar nggak? Ketika ada pengalaman dia tentang hidup, bagaimana susah batu jatuh bangunnya, itu menjadi ilmu bagi dia untuk menjadi pintar. Tapi orang bijaksana itu akan belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa? Ketika dia melihat orang lain mengalami seperti itu, dia akan bisa mempersiapkan dirinya. Makanya kitab Rut ini, saya pernah belajar di kuliahan, itu banyak tentang manajemen gereja yang baik. Untuk menjadi gereja baik, kita harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Amin. Bahkan untuk menjadi pribadi yang baik, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita nggak ada yang tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Jadi setiap kita harus bisa mempersiapkan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Itulah seorang Bapak Ibu. Nah kita pelajari lagi. Dan di ayat sampai ayat 17 ini adalah latar belakangnya Bapak Ibu, supaya kita memahami bagaimana Rut itu punya prinsip kehidupan yang luar biasa. Nah prinsip yang pertama Bapak Ibu, coba kita buka Alkitab kita di dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17. Ini yang pertama. Boleh digaris, Allahmu adalah Allahku. Itu sangat penting. Kenapa? Seorang yang tidak mengenal, belum percaya, dia bisa berkata, Allahmu ibu itu Allahku. Dan Tuhan melihat segala sesuatu itu yang terjadi. Nah yang pertama, prinsip kehidupan daripada Rut, konsisten dengan perkataan dan perbuatannya Bapak Ibu. Ketika dia konsisten dengan perkataan dan perbuatannya, itu akan menghasilkan namanya kesetiaan. Amin. Ketika dia berbicara seperti ini, Allahmu adalah Allahku, dia lakukan. Dia tetap setia kepada Naomi dan dia setia kepada Allahnya Naomi, Tuhannya Naomi. Dia lakukan sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di pasal kedua, ketiga, keempat, itu kejadiannya di Bethlehem. Karena di pasal pertama itu terjadi di Moab dan perjalanan menuju ke Bethlehem. Makanya kalau kita lihat di ayat ke-21, Rut 1 pasal 21, ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi posisi Naomi ini udah gak ada apa-apa. Tapi seorang Rut konsisten dengan perkataannya dan tindakannya. Dia tetap setia mengikut daripada ibu mertuanya Naomi. Amin. Itu yang pertama, prinsip kehidupan daripada Rut. Dia konsisten dengan perkataan dan perbuatannya sehingga menghasilkan namanya kesetiaan. Nah hari ini Bapak Ibu kita belajar gini loh. Kadang-kadang kita ngomong doang, kita mau konsisten dengan perkataan dan perbuatan kita, tapi hasilnya kadang-kadang kita tidak melakukannya. Dan kitab Rut ini banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang kisah cinta daripada Boaz dan Rut. Ada yang mengatakan tentang mertua yang baik belajar daripada Naomi, menjadi menantu yang baik belajar daripada Rut. Tapi kita harus ingat ini Bapak Ibu. Kita harus bisa konsisten dengan perkataan kita dan perbuatan. Saya banyak menyaksikan pernikahan di mana ada janji nikah. Menerimamu baik itu susah dan senang. Kedua mempelai mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan hari ini Bapak Ibu, banyak keluarga ribut, banyak keluarga berantakan. Kenapa? Karena lupa dengan setiap kata-kata dan konsistennya. Waktu mau menikah, wah romantisnya luar biasa. Tapi ketika ada masalah ribut,
Dia lupa dengan setiap kata-kata yang diucapkan di altar, Bapak Ibu. Menerimamu susah dan senang. Tapi kebanyakan hari ini banyak keluarga ribut. Ya kita banyak lihat berita peristiwa-peristiwa yang terjadi perselingkuhan ataupun itu. Kenapa? Karena mereka lupa dengan perkataan dan tindakan dia dalam ketika dia berbicara di hadapan Tuhan. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu, kita masih banyak waktu untuk kita memperbaiki diri kita pribadi dan keluarga kita. Supaya apa? Kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kita menjadi keluarga yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Kenapa? Ketika kita punya keluarga yang utuh dan percaya kepada Tuhan dan menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Bahkan keluarga kita akan menjadi panutan bagi keluarga yang lain. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, prinsip daripada kehidupan Rut yang kedua, pekerja keras. Kita buka Rut 2 ayat 2. Rut 2 ayat 2 kita sama-sama baca. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah kalau nanti baca pasal kedua ayat yang pertama sampai selanjutnya, Rut itu menjadi orang asing di Bethlehem. Kenapa? Karena Moab itu adalah musuh bebuyutan daripada Tuhan Israel. Kenapa? Mereka keturunan daripada Moab, penyembah berhala yang sadis, yang banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan dia harus siap, Bapak Ibu, Rut ini ketika masuk ke Bethlehem, dia harus siap, namanya zaman sekarang kita bilang dibully. Benar Bapak Ibu? Rut keturunan Moab, ngapain dia ke sini? Wah, udah beres ini. Dia dibully Bapak Ibu. Tapi karena dia ingat konsisten, yang pertama perkataan perbuatan menghasilkan kesetiaan, dia tetap melakukannya. Bahkan dia mengambil inisiatif. Mama mertuaku gak ada duit lagi, gak punya apa-apa, aku harus kerja. Makanya dia bilang, Rut ini pekerja keras. Dia ngomong, aku kerja lama ya, aku ambil gendong-gendong ya, aku ambil jelas semuanya untuk kita hidup. Pergilah anak. Dan dikatakan lagi di Rut 2 ayat ke-7, tetapi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas lalai ini, dan di belakang penyapu. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dia sibuk Bapak Ibu dari pagi sampai sekarang, sampai petang dia kerja keras. Makanya Rut itu semua memiliki prinsip hidup, dia pekerja keras. Dia tahu keadaan keluarganya, dia bekerja. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, prinsip kehidupan daripada Rut, baik dan meninggalkan masa lalu. Rut 2 ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Jadi mungkin posisinya Bapak Ibu ceritanya ini, Naomi ini cerita ke banyak orang, oi aku ini punya menantu yang baik. Waktu aku mau suruh dia menikah lagi, dia gak mau ikut aku. Bahkan dia sampai ngomong, Allahmu adalah Allahku. Mungkin ceritanya posisi seperti itu, karena di kitab Rut tidak dijelaskan bahwa bagaimana seorang Boas tahu loh bahwa Rut ini orang yang baik. Yang engkau lakukan pada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi ketika Rut mengambil keputusan untuk hidup menjadi wanita yang baik, dia juga namanya meninggalkan masa lalunya. Dia tinggalkan penyembahan berhala, dia tinggalkan keluarganya di Moab dan mengikuti Naomi. Jadi Bapak Ibu kita belajar gini loh. Ketika Rut mengambil keputusan dengan konsistennya, dia bekerja keras untuk menghidupi keluarga daripada Naomi. Karena mereka tahu mereka tinggal berdua menjadi seorang janda. Dua orang janda bekerja keras. Dan dia melihat Naomi itu sudah tua, dari Rut mengambil keputusan untuk bekerja. Dan yang ketiga, dia itu menjadi wanita yang baik di Bethlehem. Kenapa? Karena mungkin Naomi cerita nih, aku punya menantu luar biasa. Sampai Boas sudah mendengarnya bagaimana perlakuan Rut kepada mertuanya. Bahkan ketika suaminya meninggal, Rut tetap setia kepada Naomi. Amin. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, Rut 2 ayat yang ke-19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja,
Hari ini diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu, kepada siapa yang bekerja. Katanya nama orang pada siapa yang bekerja hari ini ialah Boas. Jadi yang keempat, prinsip kehidupan daripada Rut yaitu jujur. Segala sesuatu yang terjadi atas dia cerita kepada Naomi sebagai seorang ibu yang baik. Dia cerita, aku ketemu sama Boas, lagi begini. Mungkin seperti ceritanya. Dan makanya keempat hal ini Bapak Ibu harus ada di dalam diri kita. Ingat, Tuhan memakai seorang Rut yang tidak percaya kepada Tuhan, seorang penyembah berhala, sampai hari ini namanya ada di sila Kristus Yesus. Jadi ketika Rut dan Boas menikah, mereka menghasilkan namanya Obed. Obed punya keturunan itu Isai. Isai punya keturunan namanya Raja Daud. Bahkan sampai Kristus datang ke dunia ini, namanya tetap ada Bapak Ibu. Jadi gini kesimpulan Bapak Ibu dari kisah Rut ini, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan atas diri kita, walaupun Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita, jadilah tetap anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap bekerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap jujur. Kenapa? Karena kisah dari kedua kitab Rut ini banyak hal yang kita pelajari, di mana Boas menjadi seorang penebus, tapi hari ini Tuhan sudah menjadi penebus atas dosa kita. Amin. Kalau Tuhan sudah memberikan teladan yang baik buat setiap pribadi kita, dan kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, otomatis kehidupan kita jangan pernah namanya menyangkal Yesus. Karena ada satu jabatan, kehormatan, kekayaan kita sangkal Yesus demi hal dunia ini. Tapi coba belajar seperti Rut, tetap konsisten dengan perkataan dan tindakannya yang menghasilkan kesetiaan. Walaupun apapun yang terjadi, dia tetap setia. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui Rut, di mana dia bisa menolong Naomi. Bahkan Tuhan pelihara kehidupan daripada seorang Rut, dari dia mengalami kemiskinan menjadi orang yang besar karena menikah sama Boas. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu saya katakan, setiap kita punya rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah rencanakan. Tergantung pribadi kita yang hari ini. Apakah kita mau malas-malasan atau kita tetap mau bekerja keras? Amin. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu hari ini kita punya gembala yang selalu memberikan nasihat. Saya secara pribadi saya banyak dinasehatin dan saya belajar benar. Ketika saya pengen berhasil, saya harus berusaha belajar. Makanya Pak Asyik pernah ngajarin harus serba bisa tuh. Buat apa? Kamu kalau bisa semuanya, nggak nyuruh-nyuruh orang kerja. Bayangin, kalau kamu bisa masang listrik nih 1 titik, itu katanya 50.000. Kalau kamu bisa masak sendiri, kamu bisa hemat berapa titik di rumah. Saya pikir-pikir benar. Ternyata dalam sistem manajemen gereja kita harus paham semuanya. Supaya apa? Kita tidak keliru, kita tidak pernah tipu. Kenapa? Kita paham nih, oh iya, kita mengerti semuanya. Dan sampai hari ini saya pegang setiap kata-kata dari gembala kita pasang. Belajar apapun itu pelajari. Dan sampai hari ini saya lakukan apapun itu. Karena saya ingat satu lagu, setiap pekerjaan kita lakukan itu untuk Tuhan. Selalu manusia ketika kita melakukan segala sesuatu. Dan Bapak Ibu juga lihat di tempat ini, saya ada sedikit perubahan. Saya belajar pola kehidupan sehat. Ya, saya juga diajari oleh Bang Riki tentang kehidupan saya di mana sampai hari ini, ya puji Tuhan Bapak Ibu, berat badan saya turun. Ya, saya harus menghadapi namanya proses. Enggak gampang Bapak Ibu, enggak pakai suntik-suntik, enggak pakai suplemen. Ternyata sama menderitanya. Tapi hasil daripada penderitaan yang dialami oleh Rut dan Naomi sama saya rasakan. Hasilnya hari ini saya bahagia. Kenapa? Semua baju saya muat pakai kembali. Jas ini Bapak Ibu kemarin gak bisa dikancing, sekarang udah bisa. Satu kebahagiaan dibalik penderitaan. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu saya katakan, apapun yang terjadi sampai hari ini, mungkin masalah, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, lihat janji Tuhan. Amin. Bahwa di balik penderitaan, di balik masalah, di balik sakit penyakit, ada janji Tuhan yang membuat setiap kita penuh dengan sukacita. Amin. Dan supaya kita semakin bertumbuh, sehingga kita punya kedewasaan rohani Bapak Ibu. Apapun terjadi kita berkata, Tuhan tetap baik. Amin.
Bahkan Tuhan sampai hari ini seperti lagu tadi tidak melihat rupa kita, tapi manusia yang kadang-kadang melihat rupa sesamanya. Miskin, benar nggak sih kalau dihormati? Wih, pejabat, ya Pak. Tuhan tidak melihat rupa kita. Seharusnya kita sama seperti teladan Kristus. Baik itu miskin, baik itu kaya, baik itu jelek, baik itu ganteng, cantik, kita tetap hormati dengan hal yang sama. Karena kita sesama anak Tuhan. Kita harus memberi terlebih dahulu, memberi hormat. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu cuma sementara. Tuhan titipkan untuk kita pertanggungjawabkan segala Tuhan berkat yang Tuhan berikan. Bagaimana mengaturnya dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama, belajar prinsip kehidupan Ruth. Yang pertama, konsisten dengan perkataan dan perbuatan. Yang kedua, pekerja keras. Yang ketiga, baik dan meninggalkan masa lalu. Yang keempat, jujur. Amin. Demikian firman Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Saya undang singer. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh ya Rabbaka syarabu ya Rabbaka kalabala. Oh ya Rabbaka syarabu ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Ku hidup
Tuhan, sampai selama-lamanya kami akan tetap menyembah-Mu. Yang terbaik dalam kehidupan kami adalah hidup kami ya Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menghormati Engkau ya Tuhan, sama seperti kami mau menghormati sesama kami. Karena setiap kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar kasih Kristus kepada sesama kami. Sama halnya Tuhan, kami mau belajar mengasihi-Mu ya Tuhan. Semua yang terbaik daripada kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar setiap kami prinsip kehidupan seperti Rut ya Tuhan, yang memiliki konsisten dalam setiap perkataan perbuatan, yang menghasilkan kesetiaan, pekerja keras, baik dan jujur ya Tuhan. Kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami, supaya banyak orang mengenal Yesus, mengenal kasih Kristus melalui kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Karena kami ingat dan sadar Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu. Tugas kami sama ya Tuhan, baik yang di atas mimbar maupun yang setiap jemaat ya Tuhan. Tugas kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami tetap ingin memuliakan nama-Mu dalam setiap tindakan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa firman ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang akan terus bertumbuh dalam setiap pribadi kami, bahkan dalam bertumbuh dalam kerohanian kami, dan iman kami akan terus bertumbuh, dan kami akan terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Semuanya diberkati Tuhan pagi ini, amin. Bapak Ibu Saudara, baik, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Mari para pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya kekasih Kristus, anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Marilah kita pulang dan menerima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, bahkan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita daripada hari ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat